Selamat sore teman-teman. Hari ini tanggal 13 April 2021 saya berkesempatan mengunjungi posko kemanusiaan peduli NTT di Negara NTT. Saya bersama Bung Ebit, saudara-saudara. Siap, Bung? Siap. Ini kita ngobrol sebentar ya. Dasar awalnya adalah berarti inisiatif untuk buka posko ini, Bung. Baik, terima kasih. Pertama, selamat sore, selamat malam juga saya ucapkan buat ini teman saya ini dengan keluarga yang pada sore hari ini sempat mampir untuk memberikan donasinya untuk membantu saudara-saudara keluarga yang ada di Nusa Tenggara Timur. Awalnya sih memang ketika mendengar bencana ini ada beberapa senior Nusa Tenggara Timur sempat komunikasi dan nanya, ada Ebit, teman-teman Gara apa yang bisa dilakukan. Saya awalnya juga agak sempat berpikir juga karena ini kita bencana yang besar baru pertama terjadi di Nusa Tenggara Timur, lalu tingkat kerusakan juga parah, butuh energi yang besar. Sementara di satu sisi kita juga belum melihat ada inisiatif dari sekian banyak orang untuk mulai bergerak. Jadi sempat agak hati-hati, tapi kemudian setelah ngobrol dengan beberapa teman-teman dari Garda NTT, yang menjadi lebih tersentuh lagi itu adalah di antara teman-teman Garda yang itu keluarganya menjadi korban. Keluarganya menjadi korban dan itu di Adonara, di Lembata, di Malaka. Di Kupang, Alor itu yang teman-teman Garda kan ada di sana. Mereka yang datang menceritakan, Kebit saya ada keluarganya begini, keluarga saya ada yang begini. Pokoknya semua cerita tentang situasi di sana. Pas hari kedua setelah informasi ini berkembang dan mulai kedengaran bahwa ada korban, ya kita langsung bergerak. Inisiatif kita. Teman-teman Garda membentuk panitia kecil supaya ini bisa lebih terkoordinir. Oke. Kira-kira panitia kecil itu di sini siapa sih yang membantu Garda NTT sama ini bersama Ebit untuk misi kemanusiaan? Jadi kan ini ada semua panitia kan ada mahasiswa semua. Mahasiswa semua. Jadi mereka yang mulai pertama yang mereka lihat itu adalah kebutuhan mendasar yang memang dibutuhkan masyarakat di sana. Artinya saat itu kita belum tahu berapa korban. Yang mereka tahu adalah ketika ada bencana pasti ada kesulitan. Jadi mereka mulai melisting itu semua kebutuhan. Lalu kemudian mereka bicara, kita diskusi lagi, buat pertemuan singkat. Kira-kira apa sih yang mau kita minta bantuan supaya bisa dibantu ke sana kan? Iya. Oke. Setelah semua list itu ini teman-teman mulai bergerak. Oke, kita memulai dengan kalau yang anak-anak Garda, saya bilang kalau kau di rumah kau punya atau di kosan kau punya baju 3 ke bawah 1 sini. Apapun yang kita punya. Yang punya kita kan. Ternyata betul. Mereka mulai dari diri sendiri. Mereka bawa dari apa yang mereka punya. Dan semua suka rela datang. Anak kau semua nih. Mereka datang bawa pakaian yang layak pakai yang memang betul disumbangkan. Ada yang bawa 10, ada yang bawa 5. Kita yang lain juga ini sah. Baik. Bung Ebit, ini kita melihat langsung dalam pemberitaan ya Bung Ebit. Masih banyak daerah-daerah yang terisolir yang belum tersentuh bantuan. Boleh sedikit kasih gambar Bung Ebit, kira sumbangan ini, donasi ini yang sudah terkumpul oleh teman-teman Garda NTT, proses penyalurannya nanti seperti apa Bung Ebit? Nanti dijelasin secara umum ya. Oke, jadi kita ini kan ada skala prioritas ya. Dari yang ada ini kan sekitar 4-5 tahunan ada ini. 5 tahun sudah terhimpun semua. Kita rencana itu akan nanti ke Adonara distribusinya. Lalu yang kedua Lembata. Yang ketiga Malaka. Yang keempat itu Alor. Dan yang kelima itu Kota Kupang. Kota Kupang. Artinya 5 kabupaten ini yang kita sudah punya data yang cukup real. Kami belum tahu Saburote karena kami belum ada data yang memang teman-teman belum kasih itu. Rencana proses pendistribusian ya minggu ini kita sudah distribusikan. Tadi siang juga kita sudah koordinasi dengan ya Kalimantan Tengah, BNPB, dan mereka akan membantu untuk proses pengiriman. Dan dari kita kan teman-teman sudah sepakat bahwa harus memastikan
dukungan dari begitu banyak orang yang baik hati ini itu harus sampai ke tempat sasaran. Sampai ke tempat sasarannya. Bagaimana caranya barang ini harus sampai ke tempat sasaran? Teman-teman Garda juga punya tim di lapangan. Betul. Jadi di semua kabupaten yang tadi saya sebutkan ada 5 itu kita punya tim. Punya tim ya. Selain tim dari Garda NTT karena ada teman-teman Garda ada di daerah. Betul. Kita juga minta yang paling itu adalah keluarga korban yang terdekat yang memang anak-anaknya atau keluarganya ada di Garda. Ada di dalam Garda. Ada di dalam Garda. Jadi mereka komunikasi dengan keluarganya di sana. Betul, betul. Lalu kita butuh teman-teman media atau LSM yang di sana. Nah, teman-teman juga akan koordinasi dengan pihak pemerintah atau Pemda setempat atau aparat desa atau RT RW. Iya. Nah, kenapa ini harus dibuat kolaborasi seperti ini? Tujuan sederhana. Ketika penyerahan itu kelompok-kelompok ini harus hadir supaya kita tahu bahwa ini penyerahan barang ini misalnya katakan donasi ke Lembata sudah disampaikan ke Lembata sudah diserahkan dan kita tidak tidak berpikir negatif, ada negatif nggak sampai ke sana, cuman kita meminimalisir. Nah, ada ketakutan jangan sampai nanti nggak kesampaian. Betul. Jadi kita harapkan barangnya tempat sampai kolaborasi kelompok-kelompok itu. Ya, kelompok-kelompok kecil dan Garda sudah punya jaringan. Garda sudah jaringan di sana. Itu yang paling penting. Untuk bantuan ini tepat sasaran. Terakhir Bung Ebit, ini kita sih bersyukur sebagai anak muda NTT, Bung Ebit mengorbankan banyak hal untuk memulai ini dan saya lihat Garda juga konsisten ya dalam memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan. Yang terakhir mungkin ya Bung Ebit, untuk tentu pemerintah daerah sedang bekerja keras untuk bekerja bagaimana mengatasi bencana ini. Mungkin ada pesan atau apa yang bisa disampaikan kepada pihak-pihak terkait yang paling stakeholder di sana supaya bantuan-bantuan ini bisa tepat sasaran. Kita tahu sekarang tidak cuma Garda ya, banyak juga bantuan di posko-posko lain yang akan dikirim ke sana. Ada nggak Bung Ebit mungkin sedikit saran atau gambaran yang bisa Bung Ebit, pandangan yang bisa Bung Ebit sampaikan? Baik, terima kasih. Jadi kita sih berpikir sederhana aja. Banyak orang hari-hari ini tuh mencintai NTT. Nah, tidak hanya orang NTT, ada begitu banyak orang luar NTT itu hari-hari ini merasa iba, lalu mereka juga bersolidar, mereka bersimpati, memberi dukungan doa, dukungan moral. Nah itu dari masyarakat, dari pemerintah kita harus apresiasi yang luar biasa karena pemerintah dari jajaran tertinggi dari presiden. Itu sampai ke bawah itu semua disinergikan untuk turun ke bawah gitu. Jadi itu luar biasa. Jadi kita apresiasi terhadap kelompok-kelompok itu ya. Masyarakat NTT, diaspora dimanapun tidak hanya di Jakarta ya. Lalu masyarakat luar NTT yang punya simpati yang begitu besar. Lalu pemerintah dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten termasuk struktur di bawahnya desa, RT, RW, camat gitu. Harus semua bergandeng tangan. Harus bergandeng tangan. Karena kan menjadi catatan penting untuk kita semua juga bahwa kita berharap semua semangat ini, semua dukungan ini harus tepat sasaran. Tepat sasarannya dan adil dan merata. Adil merata. Jadi jangan sampai nanti maaf aja ada ketersinggungan, ada ego yang begitu kuat. Betul. Lalu kemudian bantuan difokuskan ke satu kabupaten, kabupaten lain enggak. Ini nanti orang akan kecemburuan. Betul. Kita sama-sama mengalami bencana. Kok kenapa hanya ke Adonara, kenapa hanya ke Malaka? Betul. Nah, menghindari supaya jangan sampai ego itu proses pendistribusian itu di tim Garda kita sudah punya rencana seperti tadi saya katakan itu. Kita sudah punya sistem kecil itu. Nah, untuk Pemda setempat pun kita harus begitu. Jadi Pemda juga harus menggerakkan seluruh elemen-elemen itu untuk dan saya yakin Pemda sudah punya itu. Sudah punya. Nah, yang perlu kita ingatkan adalah mekanisme kontrolnya ini yang perlu dijaga. Betul. Nah, sehingga semua kan happy, jadi senang dalam arti ya sekecil apapun bantuan itu, entah itu dari masyarakat, kelompok masyarakat madani, LSM, banyak orang donatur yang baik hati dan pemerintah pusat, provinsi dan daerah, semua tersampaikan dengan baik atau tersalurkan dengan baik. Terima kasih Bung Ebit. Terakhir mungkin Bung Ebit, sebagai ketua Garda NTT mungkin ada hal yang perlu disampaikan kepada para donatur, juga kepada para korban di sana Bung Ebit. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman. Baik, jadi kita sudah bergerak sampai detik ini sudah 1 minggu. Setiap kali para donatur yang datang mendonasikan bantuannya di sini, kita selalu minta untuk foto bersama sebagai bukti. Itu yang pertama. Lalu yang kedua sebagai rasa ucapan terima kasih juga. Betul. Membuat dokumentasi itu dan hampir semua donasi atau donatur yang hadir di tempat ini mereka selalu menyampaikan pendapat
pertama apresiasi atas semangat teman-teman Garda, itu yang pertama. Lalu yang kedua, mereka juga menyampaikan rasa turut berbela-sungkawa, turut berduka cita, karena para korban di sana cukup banyak, dan mereka juga selalu mengatakan kami akan selalu mendoakan supaya kondisi lekas pulih kembali. Dan ada beberapa catatan dari para donatur juga, mereka mengharapkan supaya bantuan yang diberikan ini sampai kepada saudara-saudara kita yang yang paling penting tepat sasaran dan ini bisa langsung dirasakan langsung oleh korban di sana. Ini yang paling terakhir lagi Bung Ebi. Kami dari ini Bung dari teman-teman Garda NTT juga mengucapkan banyak terima kasih kepada begitu banyak donatur. Donatur ini orang baik dan juga teman-teman juga. Sore ini Bung Hari ini sebagai ini teman saya nih dia ini terima kasih. Komunikasi kita nih jarang kontak tapi Facebook itu menjadi komunikasi yang begitu. Panggilan kemanusiaan, misi kemanusiaan ini yang mengajak menyatukan kita Bung Ebit. Juga secara pribadi Bung Ebit mengapresiasi karena Bung Ebit tetap konsisten konsistennya. Karena kita tahu banyak pemuda di luar sana yang kita kenal kaum rebahan Bung Ebit tidak semua orang mengorbankan ini Bung Ebit. Ini suatu kebanggaan dari saya juga. Bung Ebit luar biasa. Doa yang sama juga, harapan yang sama Bung Ebit. Bantuan ini tersasaran dan doa yang baik untuk Bung Ebit, semoga diberi kesehatan. Amin. Terima kasih teman-teman. Terakhir turut berduka cita untuk semua korban bencana banjir bandang di Adonara, di Pulau Timur, kemudian di Malaka, di Alor, di Kota Kupang. Semoga semua arwah mereka diterima di sisi Tuhan dan semua korban bencana Bung Ebit yang paling penting adalah pasca pencarian ini tidak hanya kita membantu dalam bentuk bantuan sembako seperti ini bertahan hanya seminggu 2 minggu, tapi yang paling penting adalah bagaimana pemulihan pasca bencana dan itu yang paling penting, bagaimana hidup mereka 5-10 tahun. Terima kasih Bung Ebit. Sama-sama. Ini duka NTT menjadi duka bersama. Jadi duka NTT adalah duka Indonesia karena NTT bagian mencakup bagian dari NKRI. Lalu saya selalu punya satu pernyataan, saya katakan bahwa luka NTT berdarah pada Indonesia. Kami dari Garda NTT atas nama warga Nusa Tenggara Timur kami mengucapkan banyak terima kasih karena sudah memberikan hatinya untuk NTT, membantu meringankan beban saudara-saudara NTT. Kita sama-sama berdoa semoga kondisi ini lekas pulih kembali sehingga saudara-saudara kita di sana bisa kembali beraktivitas sebagaimana awalnya. Itu saja, terima kasih. Terima kasih banyak Bung Jos Ebit Ketua Garda NTT. Terima kasih teman-teman, Tuhan memberkati. Bye-bye semua. Bye-bye.